Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Pariman, selaku dosen mata kuliah Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini, serta teman-teman POTB yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa mengikuti perkuliahan hari ini tanpa halangan apapun. Hari ini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pendidikan Gizi Anak Usia Dini di Sekolah. Sebelum jalannya diskusi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alisa Agustina, NIM 2420051. Yang kedua ada Khofifah Hanik, NIM 2420056. Yang ketiga ada Anis Fauziah, NIM 2420074. Yang keempat ada Kholisa Rosada, NIM 2420090. Dan yang kelima Tasya Anjani Suara, NIM 2420094. Saya sendiri sebagai moderator. Silahkan untuk teman-teman bisa memahami materi dari kelompok kami terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan gizi anak usia dini di sekolah. Pendidikan gizi dibutuhkan agar anak-anak mampu mengetahui makanan apa saja yang harus dikonsumsi untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka. Selain itu, agar mereka terbiasa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, karena kebiasaan makanan di masa anak-anak akan berkelanjutan sampai usia remaja hingga dewasa nanti. Pendidikan gizi yang diberikan kepada anak sejak dini akan menumbuhkan kecintaan anak terhadap makanan bergizi, sehingga anak tidak akan merasa terpaksa untuk makan makanan yang bergizi, karena mereka sudah mampu memahami bahwa makanan bergizi itu penting. Menanamkan pengetahuan gizi pada anak dapat dilakukan di sekolah dengan media yang beraneka ragam. Salah satunya media pembelajaran yang dapat dilakukan di sekolah anak usia dini adalah media audiovisual, yaitu berupa video. Video merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan lembaga pendidikan anak usia dini, karena anak bisa meniru dalam video itu. Contoh video yang bisa ditayangkan yaitu video jenis makanan yang bergizi, video makanan bergizi dengan tema manfaat makanan dan minuman sehat bagi tubuh. Ketiga, video dengan tema ayo makan sayur dan buah. Yang keempat, video tentang tema ayo minum susu. Ada lagi video menyanyi dengan tema ayo makan sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Pendidikan gizi yang diberikan kepada anak sejak dini akan menumbuhkan kecintaan anak terhadap makanan bergizi, sehingga anak tidak akan merasa terpaksa untuk memakan makanan bergizi, karena mereka sudah mampu memahami bahwa makanan bergizi itu penting. Menambahkan pengetahuan gizi pada anak dapat dilakukan di sekolahan dengan media yang beraneka ragam. Salah satunya media pembelajaran yang dapat dilakukan di sekolahan anak usia dini adalah media audio, visual atau berupa video, atau bisa juga dengan cara bermain sambil belajar tentang pengetahuan gizi. Adapun beberapa makanan yang berkhasiat untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan gizi yang sehat dan seimbang di kalangan anak-anak usia dini adalah: yang pertama, meningkatkan pengetahuan anak usia dini dalam hal gizi yang berkhasiat dan seimbang bagi menjamin tumbuh kembang yang sempurna dari segi jasmani, emosional, rohani, dan intelektual. Yang kedua, meningkatkan sikap anak-anak usia dini dalam hal gizi dari segi mau mencoba dan suka makan berbagai makanan yang bergizi dan seimbang. Yang ketiga, meningkatkan gizi yang berkhasiat dan seimbang anak-anak usia dini. Lebih spesifiknya lagi, gizi berkhasiat supaya anak-anak usia dini dapat: 1. Mengenal dan memilih berbagai makanan yang berkhasiat berdasarkan piramid makanan dan fungsi makanan pada anggota tubuh. Yang kedua, lebihkan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan.
Yang ketiga, memilih makanan yang rendah lemak atau kurang minyak dan kurang gula. Jangan lupa untuk menerapkan banyak minum air putih. Makanan yang bergizi berdasarkan piramid yaitu makanan yang dikelompokkan dalam zat dan fungsinya. Terdapat 5 kelompok utama yang disusun menurut aras tertentu dalam piramid makanan. Yang pertama yaitu ubi-ubian dan biji, terletak pada aras paling bawah piramid makanan. Yang kedua, sayur dan buah-buahan, terletak pada aras kedua piramid makanan. Yang ketiga, daging termasuk ayam dan kacang-kacangan, terletak pada aras ketiga piramid makanan. Yang keempat, susu terletak sama dengan aras daging. Yang kelima, lemak dan gula terletak pada aras paling atas piramid makanan. Prosedur pengurusan gizi. Yang pertama ada menyusun menu yang standar ditetapkan oleh bidang-bidang yang mempunyai tenaga pakar dan profesional. Kedua, ada memesan dan membeli makanan. Ketiga, ada memeriksa setiap barang yang dipesan secara terperinci. Keempat, menyiapkan ruangan penyimpanan yang relevan. Kelima, mengenal pasti keperluan anak secara individu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.